Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Mardian Saputra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3, praktik pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 di sini saya sudah membuat strukturnya berdasarkan tugas, yaitu di sini ada folder aset yang berisi CSS dan logo UT, kemudian data yang berisi file data, kemudian pada folder JavaScript berisi app.js, lalu pada komponen berisi fungsi-fungsi yang akan digunakan pada Vue.js. Kemudian di sini pada stock page saya menggunakan reset filter, tambah data, dan pilih edit, update data, buka modal, kemudian konfirmasi delete, data batal delete. Kemudian pada Watcher di sini saya menggunakan filter UPBJJ untuk memfilter UPBJJ yang ditampilkan, kemudian form quality, kemudian form quantity, form harga, dan form safety. Kemudian pada tracking page di sini menampilkan computed. Pada file ini berfungsi untuk membuat nomor DO secara otomatis, lalu menambahkan progres dan mencari nomor DO yang telah diinput. Lalu pada app.js di sini untuk memanggil data yang berasal dari data bahan ajar JavaScript Object Notion. Di sini jika datanya tidak berhasil dipanggil, maka tampilannya akan menampilkan gagal memuat data, dan pastikan file data bahan ajar JSON tersedia. Kemudian pada service ini untuk merespon data bahan ajar. Kemudian pada kode HTML di sini saya menggunakan app modal untuk menghapus stok pada halaman stok bahan ajar dan menampilkan modal box yang sesuai dengan Vue.js. Lalu pada bagian stock table di sini saya menggunakan pip, kemudian p4, phtml untuk menampilkan catatan HTML, lalu pisau, selanjutnya saya jalankan projectnya. Nah, ini memuat data. Pada app.js fungsi ini fungsi untuk memanggil data bahan ajar. Jika kita refresh, maka ini akan tampil. Lalu kita masuk, ini adalah tampilan dashboardnya. Kemudian kita masuk ke stok bahan ajar. Pada data stok ini adalah halaman daftar stok bahan ajar.
Ini adalah filter untuk memfilter. Kemudian di sini adalah data stok bahan ajar. Yang pertama adalah di sini kita bisa mencoba fungsi filter. Misal kita pilih Jakarta, maka data yang diurutkan akan menampilkan data sesuai UPBJJ. Dan di sini fungsi pisaunya akan menampilkan tulisan ini, menampilkan dua data bahan ajar. Jika di reset, maka tampilnya akan berubah mengikuti sesuai data yang ada pada JavaScript Object Notion. Lalu jika diurutkan berdasarkan kategori, dipilih jika mata kuliahnya wajib, maka di sini akan memunculkan dua sesuai kategori mata kuliah. Lalu kita reset. Di sini juga bisa mengurutkan data sesuai kode, judul atau quantity atau harga. Jika diurutkan berdasarkan kode, maka akan tersusun berdasarkan huruf alfabet. Lalu jika quantity, maka data akan tersusun berdasarkan quantity yang terendah, yaitu 2 buah. Lalu di sini juga ada fitur reset. Karena fitur reset tadi menggunakan pisau, maka di sini tidak akan muncul sebelum kita menginput filternya. Nah, jika sudah menginput filternya, maka tombol reset akan muncul di sini. Kita reset lagi, tidak muncul. Kemudian di sini saya akan mencoba menambahkan data stok. Kita coba masukkan MKWI 4322 misalkan. Judulnya kewirausahaan. Kemudian kategorinya mata kuliah pilihan. UPBJJ-nya misalkan Surabaya. Raknya R2 C1 misalkan. Untuk harganya kita tulis 65.000. Lalu kuantitinya 8, safety stoknya 10. Kita simpan. Nah, maka di sini datanya berhasil terinput. Di sini kita juga di sini bisa mengedit. Kita klik edit. Maka di sini akan muncul update data stok. Kita masukkan misalkan tadi kuantitinya jadi 10. Kita update. Nah, maka di sini akan terupdate jadi 10 buah kuantitinya. Kemudian di sini juga ada fitur hapus. Nah, di sini akan muncul up modal tadi, fungsi dari up modal tadi. Konfirmasi hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika batal, maka tidak akan terhapus. Jika hapus, maka dia akan terhapus. Ya, sudah tidak ada. Kemudian fungsi fungsi pisau tadi. Jika kita urutkan UPBJJ-nya misalkan Denpasar, karena tidak ada, maka di sini akan menampilkan tidak ada data stok. Di sini juga pisaunya akan menampilkan tidak ada data stok yang sesuai filter. Kita reset lagi. Kemudian selanjutnya ke kode untuk menampilkan item catatan HTML.
tooltip note di sini. Ini kodenya. Kita lihat di sini. Jika kita arahkan ke status aman, maka di sini akan muncul edisi 2024 cetak ulang. Kemudian di pengantar akuntansi, di sini akan muncul koper baru. Ini memunculkan catatan HTML sesuai yang ada pada data file JavaScript Object Notion. Ini juga sama, butuh pendingin untuk kit basah. Di sini stok menipis, prioritas reorder. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tracking DO. Di sini pada halaman tracking pengiriman bahan ajar, kita bisa input dulu beberapa DO. Misalkan NIM-nya asal aja, namanya Rega, misalkan nama mahasiswa. Kemudian kita pilih ekspedisinya, pilih paket. Ini akan otomatis muncul harganya. Kemudian tanggal kirimnya kita pilih tanggal 7. Kemudian buat DO. DO 2026 nomor 2 berhasil dibuat. Kemudian oke, maka akan tampil pada daftar dari pre-order. Kemudian kita input satu lagi. Nama lengkapnya Mardian misalnya. Kemudian pilih ekspedisinya, Express, pilih. Kemudian pilih tanggalnya 8 misalkan, buat DO. DO berhasil. Nah, ini akan menyesuaikan. Jika kita menginput, maka otomatis di sini akan berubah menjadi angka 3 dan seterusnya. Oke. Nah, pada bagian ini juga di sini kita bisa menambahkan detail pada keterangan. Kita bisa menambahkan di sini waktunya, kemudian di sini keterangan. Kita bisa menambahkan keterangannya menuju lokasi sortir, misalkan lokasi sortir. Kita klik enter, maka di sini akan langsung otomatis tanggal yang terinput dan jam. Kemudian kita tutup. Di sini keterangannya bisa diubah. Lalu kita juga bisa mencari nomor DO di sini. Di sini kita bisa menekan enter untuk mencari, kemudian ESC untuk mereset. Nah, di sini juga bisa mencari DO berdasarkan nomor DO, NIM atau nama. Kita coba dengan nomor DO 2026. Enter. Tidak ada dari pre-order 2025. Nah, di sini muncul nomor DO-nya atas nama Rina Wulandari dengan NIM. Kemudian kita ganti, misalkan dengan nama, di sini kita tulis Rega misalkan, enter. Maka di sini akan muncul DO-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur ESC untuk mereset, maka akan terreset. Ya, sekian tugas 3 untuk praktik pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.